Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Pilpres di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui situasi pemilihan umum di sana, kita bergabung dengan tim VOA di Washington DC. Sudah ada Randy Wicaksana. Randy, seperti apa antusiasme WNI di sana untuk memberikan hak suaranya? Selamat pagi waktu Indonesia, Stephanie. Kalau saya tanya seberapa besar antusiasmenya, saya boleh katakan cukup besar sekali. Terlihat dari bagaimana panjangnya antrian warga Indonesia yang ingin menggunakan hak suara mereka dalam Pilpres juga Pileg tahun 2019 ini. Panjangnya sampai keluar-luarnya, dan ini juga tadi ada beberapa warga Indonesia yang mengaku mengantri hingga 1,5 jam atau 90 menit lamanya hanya untuk bisa mencoblos di sini. Tapi sekarang suasananya makin lama makin sepi karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 7 malam waktu Washington DC, dan tinggal 1 jam lagi waktu yang tersisa agar masyarakat yang terdaftar dari DPT Washington DC ini untuk bisa menggunakan hak suara mereka. Di belakang saya ini suasana makin sepi, berbeda dengan pada pagi hari tadi. Dan kalau misalnya ditanya mengapa antusias masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara di sini, selain karena bisa mencoblos dan berpartisipasi secara aktif dalam politik Indonesia, ada alasan lain juga yang memotivasi mereka, yakni hadirnya panggung gembira atau Bazar Indonesia yang tahun ini diinisiasi oleh KBRI untuk sekaligus menghibur masyarakat Indonesia yang datang ke sini. Jadi suasananya kalau misalnya saya boleh gambarkan di sini, kurang lebih seperti suasana 17-an atau ketika Lebaran di Washington DC. Banyak sekali warga Indonesia yang hadir di sini bersilaturahmi, berselfie ria, kemudian juga yang tidak kalah penting bagi mereka adalah berbelanja masakan juga makanan Indonesia yang memang nyaris sulit ditemukan di Washington DC, Stephanie juga Pram. Selain itu juga menurut dari panitia KBRI, alasan mengapa tahun ini diberikan panggung gembira atau Bazar Indonesia, yakni sekaligus tidak hanya untuk menghibur, namun juga untuk meredam potensi-potensi atau ketegangan-ketegangan yang memang suka hadir ketika ada perbedaan pendapat karena pemilu, ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan mengenai pilihan dari masing-masing individu baik di Indonesia maupun warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Ya, Randy, jika di negara lain banyak sekali kendala, misalnya banyak peserta atau WNI yang tidak terdaftar, bagaimana kendala dengan yang ada di sana? Kendala di sini ada beberapa kendala juga dikeluhkan. Tadi saya berbincang dengan panitia pemilu umum luar negeri Washington DC, yakni salah satu kendalanya adalah dokumen yang seringkali kelupaan untuk dibawa sebagai persyaratan agar warga Indonesia bisa mendaftar, bisa melakukan bisa menggunakan hak suara mereka di sini. Jadi dua dokumen hak ketika masyarakat Indonesia di sini ingin menggunakan hak suaranya adalah yang pertama paspor atau KTP dan juga kartu undangan C6 yang menyatakan bahwa mereka memiliki legitimasi untuk menggunakan hak suara mereka. Banyak yang kelupaan antara dari salah satu dari dua dokumen tersebut sehingga ada kendala yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Namun ini tidak mengecilkan semangat masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara pilih mereka karena tetap diberikan opsi dari panitia di sini antara untuk bisa pulang terlebih dahulu mengambil paspornya atau bisa juga terlebih dahulu bisa dicek secara langsung sertifikatnya online, dilihat fotonya jika memang punya foto paspornya, dan kemudian dicek atau diverifikasi secara online. Jika memang KTP atau paspornya tidak kadaluarsa, maka diperkenankan untuk bisa melakukan pencoblosan. Dan sekarang juga Pram, saat ini pukul 7 malam waktu Washington DC, diperkenankan bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak mendaftar atau belum terdaftar suaranya atau nama mereka untuk bisa menggunakan hak suara mereka di Washington DC ini untuk bisa segera menggunakan hak suaranya. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia belum terdaftar ini datang lebih awal sebelum jam 7, mereka belum bisa mendaftar. Jadi mereka dipisah, mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk mendaftar, diverifikasi, dan kemudian menggunakan hak suaranya saat ini. Pram juga Stephanie. Iya, Randy, artinya kami sempat mendengar di beberapa negara lain juga ada kendala kurangnya surat suara. Artinya kendala seperti ini tidak ditemui di pemilu di Washington DC? Sejauh ini kendala seperti itu tidak ditemukan, tidak ada keluhan mengenai surat-suara yang kurang, dan opsi lain juga ternyata Stephanie di sini selain untuk bisa menggunakan hak suaranya di TPS atau mencoblos secara langsung adalah opsi untuk menggunakan surat pos, dan ini adalah metode yang lumrah untuk dilakukan bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri atau negara manapun. Nah, ini juga menjadi alternatif yang dilakukan oleh warga Indonesia di sini. Terdapat sekitar 2.500 lebih warga Indonesia yang terdaftar dalam DPT Washington DC. 70% diantaranya yang saya mengutip data dari PPLN menggunakan hak suara secara langsung di TPS, sementara sisanya melalui jalur pos. Meskipun demikian, ya mungkin
cukup lucu ya, meskipun ada masyarakat Indonesia yang menggunakan suaranya melalui pos, namun ternyata tetap datang hari ini. Alasannya kenapa? Karena euforianya memang menyenangkan ya, untuk bisa bersilaturahmi dan juga hadirnya Bazar Indonesia, sehingga mereka bisa berbelanja makanan dan juga bersenang-senang menikmati weekend mereka di Indonesia, di Amerika Serikat. Ya, Randy, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa sih bentuk dukungan dari warga negara Indonesia di sana untuk mendukung dua paslon yang saat ini sedang bertarung? Ya, perlu dipahami juga kalau misalnya hari H ya, hari ini ada warning atau peringatan yang memang dituliskan oleh panitia bahwa tidak boleh bawa atribut apapun, baik itu partai ataupun dukungan, baik itu nomor 1 atau nomor 2. Perlu dipahami juga karena memang ini untuk meredam ada ketegangan ya, untuk ada mengantisipasi ada konflik-konflik yang terjadi pada saat pencoblosan. Ini untuk alasan keamanan. Tapi kalau misalnya kita melihat 1 minggu, 2 minggu atau 2 bulan sebelumnya, bahkan tahun lalu, antusiasme warga Indonesia untuk mendukung paslon favorit mereka atau pilihan mereka tidak kalah serunya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Aksi-aksi seperti deklarasi dukungan itu pernah dilakukan beberapa kali di kawasan-kawasan yang ikonik di Washington DC, seperti di National Mall, kemudian juga di depan gedung Capitol. Ini pernah dilakukan oleh para warga Indonesia yang ada di Washington DC ataupun dimanapun di Amerika Serikat. Mereka rela berkumpul hanya untuk mendeklarasikan dukungan mereka agar bisa sampai ke kandidat pilihan mereka. Dan ini bahkan tidak hanya setelah dukungan dideklarasikan saja, bahkan juga direspon secara baik oleh paslon nomor 1 ataupun nomor 2 di Indonesia. Bahkan sempat ada video call ketika mereka melakukan deklarasi tersebut. Ini juga secara langsung menunjukkan bagaimana signifikannya suara masyarakat Indonesia di Amerika Serikat bagi para paslon, karena ada 45.000 warga Indonesia, lebih dari 40.000 bahkan, yang terdaftar dalam DPP luar negeri Amerika Serikat khususnya. Randy, apakah ada isu-isu khusus yang kemudian disuarakan juga oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat? Kalau misalnya isu-isu tidak ada yang terlalu mencuat ya, meskipun demikian yang memang seringkali menjadi concern masyarakat Indonesia di sini untuk isu luar negeri khususnya adalah isu duit kewarganegaraan yang memang saat ini belum diakui oleh pemerintah Indonesia. Sampai dengan saat ini masih banyak warga Indonesia yang sudah lama sekali tinggal di sini dan tidak ingin melepas identitasnya sebagai warga Indonesia. Hanya bisa bertahan di sini dengan visa green card atau kartu hijau mereka. Sementara banyak warga Amerika lain di sini yang sudah memiliki duit kewarganegaraan. Masih banyak warga Indonesia di sini sudah tinggal 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Dan demi ingin menjaga kewarganegaraannya, mereka tetap menggunakan visa kerja ataupun visa tinggal lainnya atau green card untuk bisa menggunakan hak suara mereka. Akhirnya juga hari ini mereka ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Pesta Demokrasi Indonesia. Ya, baik, terima kasih banyak Randy Wicaksono langsung dari VOA Washington DC, Amerika Serikat. Selamat telah menggunakan hak pilihnya dan terima kasih telah berbagi informasi bersama kami dari Tanah Air. Terima kasih Randy. Terima kasih, Bang. Ya, seru sekali tampaknya ya pencoblosan di sana, pesta rakyat yang juga sepertinya 5 tahun sekali ini menjadi ajang bersilaturahmi antar warga negara Indonesia. Dan yang membedakan dengan Pilpres 2014 di Amerika Serikat, di 2019 ini tadi juga disediakan ada bazar ya, ada makanan Indonesia. Aneka beragam makanan Indonesia. Betul sekali, bisa mengobati mungkin bagi diaspora Indonesia yang kangen dengan masakan Indonesia.